berupa pelatihan walaupun tidak semua biaya ditanggung oleh puskesmas. Tapi puskesmas sudah memfasilitasi baik informasi maupun anggaran yang secukupnya, gitu ya Pak ya? Betul sekali. Sekarang kita langsung ke 13.4 ya Pak ya. Yang ini nanti kita lanjutkan dulu. Ini tentang dokumen kepegawaian. SK tentang kelengkapan dokumen kepegawaian dan SOP-nya. Lihat sama SK-nya. Itu kalau secara ininya Pak, isi filenya itu yang mengontrol siapa Pak? Ya, ada perubahan? Saya dengan petugas administrasinya. Oh, dilakukan evaluasinya berapa bulan sekali Pak? Setiap kali ada perubahan itu langsung kita tidak lanjuti seperti itu. Setiap akhir tahun kita cek semuanya, terus setiap ada perubahan langsung kita lanjuti ataupun kita usahakan. Jadi kalau misalnya ada yang SIP-nya habis gitu ya, dari kepegawaian sudah bisa menginformasikan ya Pak ya kepada pegawai atau bagaimana? Untuk evaluasinya setahun 2 kali, tapi tiap bulan kita monitoring. Ini yang terutama untuk SCR dan SIP ini. Ya, SCR SIP ya. Nggak pernah ya Pak sekarang ada SIP terlambat? Ya alhamdulillah ini sih sudah aktif semua sampai dengan kemarin monitoring sampai dengan Oktober. SPR, SIP aktif semua, masih aktif. Aman ya Pak ya? Aman. Ya, baik Pak. Kalau ini Pak, sekarang orientasi pegawai. Kalau ada pegawai baru datang ke puskesmas, orientasinya seperti apa Pak? Di sini sudah ada kerangka acuan orientasi pegawai dan bukti pelaksanaannya. Coba saya lihat 135A. Ini lengkapnya untuk orientasi setiap ada pegawai baru menghadap ke kepala puskesmas. Nanti ada arahan dari kepala puskesmas, terus kepala puskesmas memberikan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Untuk pegawai baru sesuai kerangka acuan itu selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Setelah dilaksanakan orientasi, nanti dibuat laporan hasil kegiatannya dan hasil evaluasi kegiatan orientasi seperti itu dan rencana tindakan. Itu apa aja ya Pak yang diberikannya disampaikan kepada pegawai baru biasanya? Untuk yang disampaikan dari orientasi itu terkait dengan tugas dan pokok fungsi pegawai, terus hubungan kerja, terus lingkungan kerja juga seperti itu. Ya, tentang nilai budaya puskesmas. Iya. Sekarang kita ke 15.1 ya Pak. Prosedur manajemen keuangan.
untuk keuangan ini kan ada SK penetapan pengelolaan keuangan, ada SK pengelolaan keuangan, dan ada SOP pengelolaan keuangan. Ini kalau digabungin seperti apa Pak? Untuk laporan keuangan itu menggunakan aplikasi Pak? Enggak Bu, untuk laporan keuangan kita menggunakan aplikasi sama ada yang manual ke Dinas Kesehatan. Iya. Kemudian kalau yang melaporkan siapa? Kalau yang melalui aplikasi Bendahara Blood dan Bendahara Brewok, untuk yang manual tetap dibuat dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan juga. Terus setiap tanggal berapa? Kalau untuk laporan keuangan sebelum tanggal 5 Bu. Tanggal 5 sudah melaporkan ke Dinas sudah harus sampai penyerapan. Penyerapan pelaksanaan anggaran yang gitu. Monitoringnya gimana Mbak? Yang mana siapa? Untuk monitoring keuangan yang melakukan adalah BJKNP-nya Ibu. Jadi setiap bulan nanti dimonitoring apakah kita sudah melaporkan ke dinas sesuai dan tepat, apakah laporan itu lengkap, misal ada BKU-nya, ada laporan SP pertanggungjawabannya, seperti itu. SPJ-nya lengkap atau tidak itu nanti setiap bulan oleh SPJ dan BKU ya? Nggih, sama Bapak Fajar. Ini udah lancar ya kalau ini masalah keuangan karena memang melalui aplikasi. Oke. Itu bendaharanya yang menunjuk siapa? Kalau untuk bendahara SK-nya dari kepala dinas. Oh, kepala dinas. Tapi sama bupati, bupati Surabaya. Berarti itu ya, apa namanya, satu SK itu pengelola keuangannya itu ini ya, tugas tambahan gitu ya? Atau bendahara putih? Untuk bendaharanya kepala puskesmas hanya mengusulkan, terus nanti ditetapkan langsung oleh Bupati Kebumen seperti itu. Tapi ininya Pak, petugasnya itu orang puskesmas yang mendapatkan tugas tambahan ya Pak ya? Betul sekali. Bendahara murni hanya bendahara gitu. Tugas tambahan semua. Cuman satu ini akuntannya. Oh, ada akuntannya. Oke Pak, berarti untuk keuangan nanti besok tinggal lihat ya. Kalau untuk prosedurnya semua sudah ya Pak ya, misalnya prosedur pelaporan itu sesuai dengan SOP gitu ya Pak ya? Insya Allah sudah. Boleh lihat laporan keuangan bulanan dan triwulannya serta semester. Lihat ya. 15. Ini untuk laporan keuangan pribadi. Untuk yang berikutnya untuk boxnya gelondongan. Jadi tiap bulan juga gelondongan Pak laporannya? Iya, khusus untuk box. Tapi sebenarnya sih ada rincian prosedur kegiatannya aja. Iya. Ada kan sih? Ini lampirannya ya Pak ya? Iya. Lampirannya. Iya kan? Itu kalau di puskesmas Pak untuk memonitoring penyerapan siapa Pak yang akan melakukan? Ya berawal dari hasil monitoring dari bendaharanya, terus dilaporkan ke saya seperti itu. Jadi ada cross check ya, ada cross check penyerapan antar program, gitu Pak. Iya, betul sekali. Jadi kan setiap program kan punya anggaran biasanya ya kalau di puskesmas. Kemudian untuk cross checknya, penyerapannya itu pada ada pertemuan selanjutnya pertemuan atau gimana Pak? Atau pas seralok nih? Biasanya untuk monitoringnya di pertemuan lintas program seperti itu. Lintas program.
anggaran sama laporan ya Pak ya? Nggih. Kinerja puskesmas dan jenis pelayanan disediakan sudah ada ya Pak ya? 1.61 itu SK indikator kinerja puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan tadi di atas sudah ada ya Pak ya? Ya sudah ada. Nah ini Pak, yang 161B itu kan ada SOP tentang pengawasan dan penilaian kinerja, SOP pemantauan dan evaluasi, SOP supervisi, SOP. Saya coba dikasih contoh mengenai SOP pemantauan dan evaluasi dan bukti pemantauan dan evaluasinya. Instrumennya seperti apa sih Mbak? Untuk instrumen pemantauan dari PKP di sini saya terintegrasi sama program UKM gitu, sama apa ya PJSIP. Saya di sini membuat matriks untuk capaian SPM, RPJMD, terus capaian UKM, UKPP sama capaian dari KMP sendiri seperti itu, capaian admin. Jadi nanti setiap 6 bulan akan dimonitoring dan evaluasi untuk PKP-nya, penilaian kinerja puskesmas. Itu nanti dalam bentuk pertemuan Pak, kalau sudah terevaluasi. Menyampaikan hasilnya nanti di logmin Ibu. Logmin. Ini ada dokumentasinya nggak Pak? Lihat. Cari dulu. Gak apa-apa, santai. Pelan. Nanti tolong di foto ya, di foto kamera ya. Ini Bu contohnya untuk kegiatannya itu di logmin bulan Juni. Di login bulan Juli, maaf Bu, nanti di sana kita menyampaikan hasil kinerja semester 1 seperti ini. Sudah ada RTL-nya, rekomendasi dari bulan lalu, tindak lanjut yang sudah dilakukan apa, sama untuk capaian kinerja langsung kita nilai seperti ini. Jadi kayak misal di capaian manajemen umum untuk admin sampai dengan bulan Juli, di bulan Juli itu baru 6 kali, nilainya 7. Nanti kita rekap, kita cari penilaian admin di akhir itu masuk ke kategori cukup, kurang atau baik, seperti itu Bu. Di login kita sampaikan. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, ngapunten ini nanti di jadwal kita istirahat jam berapa ya yang buat sholat? Jam 12 ya? Jam 12 ya nanti kita istirahat ya Pak ya? Jadi masih ada waktu. Jadi nanti kita istirahat jam 12, nanti sampai dengan jam 1 ya Bu ya?
Oke Pak ya. Jadi siapa? Kita lanjut ya. Jadi. Habiskan ini. Nanti setelah istirahat, saya berharap nanti bisa ke bab 2 ya, bisa ke UKM. Jadi bab 1 kita selesaikan di sini, nanti bab 2 kita di season berikutnya. Siap. Mengenai bukti hasil penyelenggaraan kinerja sudah ya. Kemudian untuk perbaikan ya. Jadi kan kita di atas tadi ada bukti hasil analisis terkait hasil pengawasan dan pengendalian kinerja. Kemudian di bawah itu lanjut dengan bukti perbaikan kinerja ini dilakukan ke dalam RPK. Bu, jadi di logmen nanti kan kita menemukan permasalahan. Di sana juga kita sudah mencari rencana tindak lanjut dan dari Ibu Kapus sudah memberikan rekon. Nanti kita mengadakan kegiatan pralogmin. Ini saya berikan contoh untuk yang tim KMP Puskesmas. Di sana ada, misal ini di bulan Agustus kemarin, maaf ini Bu, di bulan September ini ada permasalahan yang muncul di bulan September adalah koordinasi MOU dengan penyedia jasa untuk pembuatan e-katalog. Ini berhubungan dengan perencanaan keuangan. Itu kan rencana tindak lanjutnya melakukan koordinasi itu sudah dilakukan. Nanti kalau misal yang belum terlaksana, di sana kita akan melaksanakan kegiatan di bulan berikutnya Ibu, seperti itu. Nah, jadi dievaluasi. Itu dengan kerjasama pihak ketiga apa Mbak? Tentang apa? Kerjasama gimana Bu? MOU-nya dengan siapa? Oh, MOU dengan penyedia jasa untuk catering Ibu. Jadi kan untuk kegiatan keuangan itu yang pelaksanaan kegiatan di lapangan ada dana makan minum, itu kita memperbaharui MOU-nya seperti itu Ibu. Kalau dengan limbah? Nggih, MOU juga. Nggih. Ada ya? MOU juga Ibu. Ada MOU juga ya? Nggih. Tindak lanjut apa ini? Perbaikan KMP laporan catatan November akhir bulan. Usulan tambahan sosialis pendampingan pendelegasian menang untuk pelaksanaan program gizi. Nah ini yang saya masih ragu-ragu nih, coba nanti kita diskusi sama-sama ya. Petugas gizi bisa nggak mendelegasikan wewenangnya itu kepada bidan? Bentuk pendelegasian tugasnya seperti apa coba Mbak? Ada nggak? Saya tak lihat. Bentuk surat Bu. Ya, ada apa? Kemarin pas sebelum mutasi kan tenaga gizinya masih di sini. Terus sebelum pindah itu memberikan arahan juga ke bidan yang mendapatkan pendelegasian baru. Terus kemarin kaitan pertimbangan kami itu karena dasar untuk koordinator gizi banyak ke arah validasi data ya. Jadi dasar pertimbangan kami seperti itu. Ya, makanya saya lihat pendelegasian wewenangnya seperti apa Mbak? Kalau ada pengunjung yang tidak membaca atau tidak merokok, akan dilakukan oleh puskesmas. Dilakukan konseling dong, itu kan ada jenis UPN, upaya yang menggunakan apa? Oke, itu juga. Lanjut bisa mengenal dan diskusi, siap dicoba. Puskesmas menyusun dan dilaksanakan bahwa untuk memastikan semua peralatan gizi dan sebagainya tidak tersediaan dan berbagai macam yang
nanti besok bisa nggak saya di screenshotkan sebentar aja yang ada waktu yang tidak sesuainya kalau tidak dirasa sulit komunikasi nggak bisa. Oke, kemudian harusnya di mana? Berapa persen? Ini Bu, dibesarin bisa nggak Pak? Dibesarkan sedikit ya. Ya, baik. Surat pelimpahan wewenang. Supriyati AMD. Ini memberikan pelimpahan wewenang kepada. Ini pelimpahan apa nih Pak? Ini antara penanggung jawab dengan yang tadi lupa melaksanakan tugas. Kok yang memberi wewenang bidannya ini? Maksud saya tadi kan katanya nutrisionisnya memberikan wewenang kepada bidan. ini pendelegasian wewenangnya ke arah koordinator pelayanan gizi. Oh, dari yang tadinya koordinator gizi mutasi ini diganti dengan bidan. Jadi ini yang atas, maaf Pak, yang atas ini kan yang bertambah-tambahan ini nama Sutopi Ambekar, dan ini memberikan pelimpahan wewenang kepada nama bidan ke bidan. Maksudnya gimana? Ini karena gizinya masuk di UKM esensial seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya ada mungkin pasnya kepala puskesmas atau itu. Karena bidannya itu kan nggak punya wewenang untuk memberikan pelimpahan wewenang tentang tugas dan fungsi sebagai koordinator gizi yang bersifat UKM. Bawahnya lagi Pak, coba turun lagi dikit. 1/23 dengan adanya nutrisionis yang baru. Ya mungkin kepala puskesmas Pak, bukan bidan itu yang memberikan. Oh, jadi nanti saya perbaiki. Gitu. Iya. Oke, ya. Dokumen PKP jadwal ke 162 tadi 162 berapa ya? Penilaian kinerja ya. Jadwal lokmen bulanan dan tribulanan. Kalau lokmen bulanan itu setiap apa Pak? Setiap minggu kedua, Bro. Iya. Setiap bulan ya? Iya, karena di minggu pertama kami sudah mengadakan pralogin seperti itu. Pralognya minggu pertama, lognya minggu kedua. Iya. Ya. Iya. Terus login seknya Lisetnya di bulan kedua, terus bulan Mei
September dan November. 4 kali dalam setahun ya Pak? Iya betul. Seperti apa Mbak contohnya Mbak jadwalnya? Jadi kalau ada alat jadwal berbeda akan ini bulanan. Rio. Tempatnya biasanya di puskesmas aja. Di aula puskesmas. Aula puskesmas ya. Tapi yang November, sudah Desember yang bulan berapa ya? Yang November Betul. sudah dilakukan. Untuk yang B itu seperti apa sih Pak? Notulen yang isinya permasalahan dan kebahatan dalam pelaksanaan. Pasal 62B. Nah, nanti tensi itu verifikasi tensi yang lain, jadi nggak makannya. Itu juga untuk tingkat-tingkat ukur itu bisa verifikasi. Jadi ada beberapa undangan. Untuk notulen, ya. Karena masuk dalam BOK jadi harus lengkap ya Bu, ada undangan, absensi, dokumentasi dan notulennya seperti itu. Seperti apa ya? Oh ini tanda tangannya. Amin. Kemudian. Terus ini untuk notulennya. Notulennya apa tuh bahan-bahannya? Mengajak semua karyawan sambutan baik. Terus Mbak terus apa lagi pemaparan pencapaian kinerja Oktober ya. Ya, lanjut lagi Pak. Dari masing-masing Pokja menyampaikan hasil capaian itu. Oke ya. Hambatannya ya. Dokumentasi. Ini di aula ya? Di aula puskesmas itu. Setelah itu kan dapat apa namanya permasalahan ya Mbak ya. Terus tindak lanjutnya laksana kegiatan berdasarkan rekomendasi Lokmin seperti apa Mbak? Yang kecilnya dari dokumen C nya. Nanti kalau sudah dapat tindak lanjut, nanti kita di rapat Pralokmin biasanya kita menyampaikan Ibu di sana yang sudah ditindaklanjuti kegiatan mana saja. Nanti pada saat Lokmin akan disampaikan lagi. Nah dari rekomendasi Ibu Kapus yang kemarin mana saja yang sudah ditindaklanjutin dan yang belum ditindaklanjutin seperti itu. Oh iya. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu sekalian semua. Jadi setiap EP dari misalnya satu EP 1.1, 1.2 itu kan ABCD ya Mbak ya, ABCD ya Pak ya, EP-nya 1A, 1.2, 1.3 itu berkaitan dengan atasnya. Jadi tidak ada yang namanya kita mengisi EP itu tidak nyambung dengan yang pokok pertanyaannya. Jadi selalu seperti itu. Misalnya kayak tadi Lokmin apa jadwal ya toh, jadwal bulanan, kemudian pelaksanaannya, kemudian pemantauannya, tapi itu tindak lanjutnya. Jadi nyambung. Jadi jangan sampai nanti kita mengisi tindak lanjut tidak sesuai dengan yang dibahas. Jadi itu selalu nyambung. Ini maksud saya memberikan pengertian kenapa tak suruh buka gitu, supaya jenengan mengerti bahwa apa yang diminta oleh standar kita akreditasi itu apa yang kita lakukan, kemudian dievaluasi, ditindaklanjuti itu ya sesuai pokok
Jadi jangan kita ngarang-ngarang cerita, misalnya tindak lanjutnya tidak sesuai. Oke, betul, tapi tadi udah oke. Teman mengisinya sudah baik. Kita lanjut ya, yang ke ini kaitannya dengan dinas kesehatan. Terdapat penetapan organisasi puskesmas sesuai dengan ketentuan, saya kira ini sudah ada di bab 1 ya, SK Kepala Dinas tentang organisasi puskesmas yang dilengkapi dengan penjelasan tugas tadi sudah ada. Sekarang SK DCPB beserta uraian tugas dan jadwal. Saya lihat coba Pak MP-nya. Ini SK Kepala Dinas Kesehatan. Ini ya Pak, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Politika Berencana gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Langsung ke bawah. Bangunan pembinaan pembinaan puskesmas di kabupaten. Ini biasanya pembinaannya seperti apa Bu? Untuk pembinaannya biasanya dari dinas kesehatan itu menggunakan instrumen. Dari dinas sudah bawa instrumen. Nanti dilakukan pemeriksaan pengecekan. Seperti itu. Dari hasil pemeriksaan pengecekan itu didapatkan cara bersama terkait capaian. Terus nanti yang belum tercapai itu kita bahas rencana tindak lanjutnya seperti itu. Berarti untuk pencapaian checklistnya itu setiap program ya Pak ya, yang dibina oleh Dinas Kesehatan, semua program termasuk sarana dan prasarana juga seperti itu. Oh iya, baik. Lanjut ke bawahnya ya Pak ya. Bawahnya itu hasil asesmennya, hasil analisis berdasarkan SK Puskesmas yang C. Ini analisa masalah hasil dari pembinaan di DPJP Dinas Kesehatan, yaitu agak keras sebentar, agak keras Pak, saya kurang dengar Pak. Ini hasilnya Bu, untuk analisa dari kegiatan tim DPJP dengan Dinas Kesehatan. Ini ada beberapa indikator yang harus ditindaklanjuti. Yang pertama ini terkait dengan jalur infeksius, terus perbaikan ruang TB gitu ya, terkait dengan ruang farmasi atau seperti itu. Lanjut. Ini untuk IMB juga Puskesmas belum punya Bu. Ini permasalahan yang tanahnya punya siapa Pak? Tanahnya milik siapa? Punya Pemda.
Oh, punya Pemda. Ya, ini kemarin sudah pelaksanaan untuk izin IMB, baru sampai di persidangan izin asal sertifikat layak fungsi. Ini rencananya maju ke proses perizinan IMB. Oh, lagi dalam proses. Sudah berapa tahun tuh Pak berdirinya Puskesmas itu di situ? Relokasi, relokasi. Oh, relokasi. Iya, relokasi. Jadi makanya perubahan. Ya, ya. Ini juga ada evaluasi terkait program terkait ini untuk prolanis ini masih ada perlu perbaikan. Terus kemajuan SCPN juga ini masih ada kendala. Baik. Ini Pak kalau pada saat apa namanya setelah pembinaan itu mereka kan menyampaikan feedback ya, yang tadi disampaikan itu feedback dari Dinas Kesehatan. Ini tuh Pak. Iya betul Bu. Ya. Kalau untuk pendampingan perencanaan gimana Pak? Gimana dia? PPCBB itu? Untuk pendampingan perencanaan kemarin pas di bulan November juga dari dinas itu hadir jalan di pembinaan kesehatan. Di situ juga membicarakan dalam proses perencanaan di tahun berikutnya seperti itu. Dari situ juga jelas juga ada kisi-kisi terkait dengan yang tahun kemarin itu ada kisi-kisi terkait puskesmas mendapatkan peralatan USG juga sudah diinformasikan, terus terkait dengan anggaran juga sudah ada rancangan dari Dinas Kesehatan seperti itu. Oh ya, baik Pak. Saya kira untuk PPCBB ini yang terakhir aja Pak, saya lihat bukti Puskesmas menerima dan menindaklanjuti hasil pemantauan. Hasil pembinaan program kelihatan terutama ya. Baik Pak KTU dan teman-teman semua, ternyata semua yang disampaikan saya kira sudah cukup untuk PPCB. Memang Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen ya telah melaksanakan pembinaan terhadap Puskesmas dengan baik. Jadi untuk bab 1 ini saya cukupkan sampai ini ya. Nanti mungkin untuk saya lihat lagi dokumennya, nanti kalau ada rekomendasi atau perbaikan nanti saya sampaikan pada meeting pagi besok pas touring ya, pas komasi pagi. Dan untuk selanjutnya kita istirahat, nanti kita masuk ke bab 2 jam 13. Siap. Terima kasih Pak atas hari ini bimbingannya. Gitu ya Pak ya, nanti kita ketemu di luring sambil
Kita lihat lagi dokumen-dokumennya. Siap, Bu. Siap. Nanti saya klarifikasi. Saya kira itu, selamat beristirahat sampai ketemu di bab 2 mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Untuk bab 1 terima kasih atas keterangan dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih, maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa foto ya Dek, ya Bapak. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang pas berkenan di hati Ibu, mohon maaf. Oke, sama-sama Pak. Kita istirahat ya. Baik Mbak, sampun Mbak, nanti saya cermati lagi. Terima kasih. Sekarang ke bawahnya ya Pak ya, lihat SK pedoman atau panduan SOP kerangka acuan kegiatan KMP. KMP itu kan ada KMP, ada UKM ya toh? Ada UKP kefarmasian dan laboratorium. Ini gimana Pak, waktu saat pembuatan ini seperti apa Pak buat SK-nya? Dasarnya melalui rapat tingkat Puskesmas juga. Terus kita lihat juga pedoman tata naskahnya, terkait dengan persepsinya juga kita bahas secara bersama-sama. Jadi intinya memang segala permasalahan baik membuat draft maupun sampai dengan penetapan itu kita bahas bareng-bareng. Soalnya di Puskesmas sekarang ini sendiri banyak kekurangan khususnya untuk SDM. Iya. Iya. Jadi maksud saya karena SDM-nya sedikit, tugasnya banyak, sehingga kan SOP untuk panduan kerja itu kan sangat penting ya Pak ini. Betul sekali. Ya, untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya kan ada sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu sesuai SOP-nya, gitu Pak. Saya kira itu nanti kita lihat bersama-sama nanti ya Pak ya. Kita ke bawah tentang pengendalian, penataan dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah ini gimana Pak pengendalian dokumen ini? Ini kan ada SOP pengendalian dokumen, SOP penataan dokumen, dan SOP tentang distribusi dokumen. Bapak mempunyai staf berapa Pak di TI? Staf cuman untuk pengadministrasi umumnya 1 Bu, terus akuntannya 1.
terus lainnya tugas tambahan semua. Oh, termasuk bendahara. Iya. Jadi untuk memaksimalkan kinerja administrasi khususnya di bidang ketatausahaan, kita atur jadi masing-masing tenaga fungsional mendapat tugas tambahan. Untuk keuangannya ini dari Kesling yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola keuangan itu. Terus yang POK juga ini dari Bidan yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara POK pembantu. Untuk barangnya diberikan dari apoteker yang mendapat tugas tambahan sebagai pengurus barang. Jadi, coba tolong ke bawah ininya dokumen yang prosedurnya Mbak. Ini kan pengendalian dokumen dengan menerapkan hal kurikulum, pengkodean dokumen kelompok pelayanan, administrasi upaya, maksudnya apa Pak? Maksudnya gimana nih Pak SOP ini? ya gimana? Maksudnya SOP ini seperti apa ya? Ini SOP apa SK toh? Ini SOP-nya terkait pengendalian dokumen. Ya, ini gimana Pak maksudnya ceritanya ini? Ceritanya ini didasarkan dari tata naskah yang sudah ditetapkan. Ini kan SOP yang lain Mbak, coba kita tulis lihat atasnya. Turun ke bawah tujuannya sebagai acuan penerapan langkah. Itu adalah sebagai acuan tujuan langkah kita mengerjakan. Baik, naik lagi Mbak. Pedoman tata naskah. Prosedurnya unit berkaitan. Ini prosedurnya dokumen disusun berdasarkan jenis dokumen. Dokumen disusun berdasarkan nomor dokumen. Ini yang menyusun siapa? Menyusun dokumen ini siapa di prosedur langkah-langkah ini? Yang menyusun itu dari tim KMP. Ya, siapa kan ada orangnya toh. Jadi di sini tulisannya dokumen disusun berdasarkan jenis dokumen. Nah, yang menyusun siapa? Terus aja petugas menyusun dokumen berdasarkan jenis dokumen. Jadinya kan enak ya. Terus satu lagi petugas menyusun berdasarkan nomor dokumen. Jadi SOP itu kan panduan kita kerja. Nanti di sini Pak ya, SOP-nya ya dilihat lagi ya. Itu contoh aja, jadi coba diteliti SOP ini. Contoh artinya yang kita kerjakan. Biasa kita kerjakan sehari-hari bentuknya berdasarkan tata naskah juga, tapi yang jelas gitu. Tugasnya siapa? Tugasnya aja. Kita cuma tata naskah apa? Dokumen itu kan berdasarkan jenis dokumen lah, siapa yang melakukan. SOP itu kan standar berarti standarnya kita melakukan kegiatan ini apa aja sih, tugasnya ngapain gitu. Itu ya Pak ya? Iya Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ke jadi ini semua ya Pak ya terkait dengan dari pedoman tata naskah yang ditetapkan, terus ada kebijakan pedoman panduan, dilakukan pengendalian dan distribusi dokumen. Ini satu rangkaian ini harus sesuai ya Pak ya, dari kita lihat tata naskahnya, kemudian kita menyusun ini. Iya Pak ya.
Baik, sekarang kita ke indikator kinerja penggunaan jaringan pelayanan. Ini kan ada regulasinya, SK-nya sudah ada ya Pak ya? Sudah. Iya, kita mengidentifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja. Coba lihat Pak. 1.23. Oke. Banyak nggak sih Pak jejaringnya di sana, jaringan dan jejaring? Cuman 2 Bu. Oh, dua. Mana aja? Jejaring. Apa aja? Jejaringnya cuma 2. Untuk praktek. Praktek bidang mandiri. Oh, jadi cuma praktek bidang ya? Jaring. Jadi Ibu, kalau jaringannya di puskesmas kami ada 5 PKD dan 1 pustu, kemudian untuk yang PMB-nya ada 2 Bu, hanya itu Bu. Jadi semuanya ada 8. Praktek juga dokter nggak ada? Tidak ada Ibu. Klinik juga nggak ada? Nggak ada. Wah, asik dong, nggak ada kompetitornya. Saingannya. Enggak di puskesmas Bu. Artinya puskesmas itu betul-betul menjadi pilihan masyarakat loh. Enggak Ibu. Nggak ada pesaingnya. Lanjut ke bawahnya itu gimana Pak cara apa namanya program pembinaannya seperti apa Pak di sana? Untuk program pembinaannya sesuai dengan berangkat ajuan, iya, untuk jadwalnya juga sudah jelas. Terus yang untuk jejaringnya ini adalah yang PMB-nya itu karyawan puskesmas sekarang yang 2. Jadi untuk pembinaannya hampir tiap bulan kita tiap bulan soalnya ikut dalam blok min ya, karena bagian dari karyawan puskesmas sekarang yang 2. Jadi hampir tiap bulan kita. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Iya. Ya lebih mudah pembinanya ya karena Iya, ada masuk di dalam. Iya. Itu biasanya nggak pernah dikunjungi nggak Pak? Apa masuk pembinaan dalam bentuk pertemuan bareng-bareng? Atau ada yang dikunjungi gitu? Kalau untuk dikunjungi kami dalam 1 tahunnya 1 kali Ibu, dan karena setiap kayak lokmin kita sudah melakukan pembinaan, kemudian kalau untuk pembinaan yang jadwal pastinya kita 1 tahunnya 2 kali, untuk kunjungan 1 kali Ibu. Yang dipantau apa Mbak kalau misalnya dari jejaring itu? Ya kalau yang dari jejaring kita yang pantaunya ketepatan pelaporannya Ibu. Jadi setiap bulan mereka melaporkan yang mereka melakukan pelayanannya. Ya baik. Jadi untuk laporan dari jejaring itu sangat penting Ibu ya, karena itu di wilayah kita. Ada mungkin puskesmas itu belum mendeteksi, tapi mungkin jejaring kita sudah. Makanya itu pentingnya laporan. Itu masuk basic data kita juga. Jadi dari jejaring itu melaporkan bulan berikutnya sebelum tanggal 5 sudah wajib melaporkan ke baik itu apa namanya itu yang kita harapkan ya. Jejaring itu memang harus dipantau dan juga harus dibina seandainya nanti ya tidak sesuai dengan tatanan layanan mereka, surat izin termasuk itu juga termasuk kita pantau Mbak ya. Baik, sekarang kita masuk ke 124 tentang pengumpulan dan penyimpanan analisis data dan laporan. Ini kan saya dengar tadi nggak ada tenaga mediknya ya? Iya betul. Terus gimana Pak itu di sana kalau nggak ada medik? Siapa yang mengerjakan? Untuk perekam medik itu
izin Ibu, untuk terkait tenaga medis, memang dari kita sudah mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan pegawai tenaga medis, tapi belum ada penerimaan pegawai lagi. Untuk sementara kita itu menyediakan petugas, tapi sudah kita lakukan in-house training dengan petugas rekam medis yang memang profesinya petugas rekam medis. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang untuk dasarnya rekam medis, kita agar tahu ini rekam medis bagaimana, meskipun bukan tenaga profesi rekam medis, tapi kita lakukan pelatihan untuk dengan petugas rekam medis dari rumah sakit. Begitu Ibu, terima kasih. Oke. Untuk analisis data pengumpulannya itu siapa yang mengerjakan Pak? Mereka juga. Kita ngumpulin dari SOP data. Untuk rekam medis memang kita tugaskan kepada petugas yang kemarin mendapatkan pelatihan itu, sama tetap dibantu sama teman-teman, karena rekam medis itu kan memang kelihatannya cuma rekam medis aja, cuma itu aja, tapi kan untuk pelaporan dan dokumentasi itu kan sangat spesifik menurut saya itu Bu. Jadi sementara tetap petugas yang kemarin melakukan in-house training itu, begitu Ibu. Jadi memang untuk rekam medik itu tidak hanya cuma itu kan banyak sekali itu nanti dampaknya, seperti misalnya nanti disampaikan bisa juga tadi ya Bu Kapus ya, kalau nggak salah tadi mempersingkat rekam medis bisa salah nama ya toh, bisa juga ternyata salah nomor. Nah itu kan bahaya sekali kalau untuk sampai dengan kita melakukan pemberian obat dan lain-lain. Kaitannya dengan rekam medis itu sangat krusial ya. Mungkin nanti ya kita bahas lagi lebih detail ya nanti. Karena petugasnya seperti apa? Terima kasih Ibu. Ya. Ini rekam medis ini kalau SOP-nya semua sudah lengkap Mbak. Untuk SK, SOP itu ada semua ya. Kalau saya minta contoh satu Mbak, bukti analisis datanya coba yang di dokumen yang itu 1, 2, 4, tapi yang bukti analisis data. Dokumennya kan ada bukti pengumpulan dan penyimpanan laporan. Nah ini analisis data. Kalau untuk analisis data kita sudah melakukan di setiap login gitu, itu kan sudah disampaikan. Untuk informasi-informasi yang kita dapat itu bisa dari buku harian teman-teman, buku harian kegiatan, terus ada dari PJSIP. Di sana ini contoh ada bank data, jadi setiap program itu sudah melaporkan ke sana. Jadi nanti kita tinggal menganalisis, melihat dari situ. Seperti itu. Contohnya siapa yang mengumpulkan? Gimana Bu? Contohnya siapa yang mengumpulkan di mana? Contohnya di mana? Datanya Bu. Nikit. Yang untuk pengelola SIP-nya, ini untuk pengelola SIP-nya dari penyuluh kesehatan Prokes yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola SIP itu. Jadi tugasnya ini memantau laporan, kecepatan laporan, lebih condongnya seperti itu. Berarti ada petugas yang membantu ya? Iya. Analisis data itu. Terkait kode surat dan lain-lain itu saya biasanya begitu. Baik. Ini sebetulnya ini ya rutin banget nih Mas Kamedi. Harusnya harus ada. Ya Pak, kita simpan dulu itu ya, nanti kita gali lagi bersama-sama. Evaluasi penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Ini Bapak buatnya seperti apa nih Pak yang B? Bukti evaluasi penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Menggunakan apa Pak di sana?
informasinya. Simpus Pak, karena pakai kalau untuk sistem informasi kita belum ada Simpus itu karena keterbatasan sinyal. Memang di tempat kami, wilayah kami sinyal itu agak sulit seperti itu Bu. Oh, jadi manual ya? Jadi sama langsung laporan yang tadi di satu bank data dikirim ke Google Drive seperti itu. Kalau sih belum masih ya baik, kita lanjut lagi deh. Area yang memang untuk pasien-pasien sama dengan risiko, contohnya pasien yang batuk atau yang memang Ya, sekarang kita ke 1.5 kembali ke kepegawaian ini Pak. Itu Pak TU. Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan kebutuhan pekerjaan. Untuk di sana itu udah pakai SMTK Pak. Analisis jabatannya masih manual atau udah pakai aplikasi? Terus untuk APK-nya kita analisis tahunan. Berarti ini dong Pak, hasilnya bisa dilihat nggak Pak? Jabatannya berarti ini ya, kekurangan ya Pak ya di sini ya? Banyak kurang. Ini bukti penyusunan ancaman senjatanya. Jadi di situ yang member itu dari masing-masing perwakilan dari profesi masing-masing itu. Kalau bidang biasanya dimiliki oleh reporting. Terus data tersebut kita entry di rembuk komunitas seperti itu. Dari situ kita bisa collect hasil kebutuhan tenaga. Kebutuhan tenaga itu setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun. Nanti disampaikan kepada Jelas. ada feedbacknya nggak Pak? Ada. Feedback nggak? Ada. September kita mau keluar ke dinas kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas. Terus dinas juga sudah memberikan feedback. Contohnya kemarin kita kekurangan tenaga di perekam medis, terus nutrisionis begitu. Nah, Dinkes sudah membuktikan walaupun belum bisa memenuhi tenaga, kemarin sudah menugaskan perwakilan Dinkes untuk supervisi perekam medis dan seperti itu. Nggak ada anfal gitu Pak, misalnya apa istilahnya dari puskesmas lain, bantuan dari puskesmas lain gitu, tenaganya bisa dibantukan nggak ada ya? Iya, jelaslah untuk rawat jalan itu rata-rata itu masing-masing puskesmas hanya satu siswa. Tapi ya, nah itu yang dekat-dekat biasanya ditugaskan untuk supervisi seperti itu. Soalnya kalau sampai nutrisionisnya itu kan stuntingnya tinggi. Betul sekali. Nutrisionisnya tidak ada, itu kan sangat krusial. Iya. Harusnya kalau kita dipinjemin tenaga gitu banget ya. Iya, ada. Ya mudah-mudahan dipenuhi di tahun 2024. Yang dilakukan kemarin akhirnya pas bulan Juli itu. Oh. Iya. Jadi tindak lanjut kami
itu memberikan pendelegasian wewenang kepada bidang sebagai koordinator gizi. Terus kita mengusulkan ke dinas kesehatan untuk supervisi atau melatih koordinator gizi sementara seperti itu. Tapi kalau untuk pendelegasian wewenang itu kan harus antar profesi Pak. Itu kan beda itu sebetulnya. Jadi nggak bisa sebenarnya itu pendelegasian wewenang kepada tenaga bidan karena itu kan tenaga nutrisionis ya, gizi kan beda ini. Oh, nanti saya perbaiki. Iya, pendelegasian wewenang itu harus untuk profesi ya Pak ya. Misalnya kalau apoteker mendelegasikan wewenang memberikan obat keluar perawat itu kan nggak boleh, harusnya kan bisa apoteker. Jadi satu ini ya. Iya profesi. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Jadi untuk analisis data kebutuhan dari dinas kesehatan sudah ada. Data jabatannya juga sudah ada ya Pak ya? Sudah dulu. Saya bisa lihat yang dokumen ini Pak, 131C. Bukti upaya pemenuhan tenaga baik dari jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai data jabatan. 300C. Yang 131 begitu ya, pemenuhan tenaga. Ini Bu hasil evaluasi kebutuhannya. Iya. Ini diambil dari Rembut. Iya. Terus untuk dokter jabatannya, informasi jabatannya ada 3. Jumlah penduduknya berapa tuh Pak? Jumlah penduduknya 24.662. Memang 24.000. 24.824 jiwa. Itu kok kebutuhannya tenaga dokter gini 3, kebutuhan dokter tenaga umum 3. Banyak sekali ya kalau begini. Iya masih. Rawatinya terapis giginya kok bisa ya? Pasien giginya berapa tuh 1 bulan? Kalau pasien giginya nggak banyak. Bisa analisis jabatannya ini sampai 3. Ini berdasarkan formasi jabatannya Bu. Formasinya itu untuk yang dokter gigi pertama, terus sampai dengan muda, sampai dengan maja, jadi 3. Ada rekam medis 3, terapis mulut 3, sanitasi 5. Ini sampai ke jenjang ahli maja. Sampai ke jenjang 5. Nah ini dari di Puskesmas kan cuma ada 1, dan itu dari dinas sudah dianggap sesuai kebutuhan seperti itu.
Jadi hasil monitoring evaluasinya yang belum tersedia di Puskesmas Karanganyar 2 itu tenaga perekam medis sama nutrisionis. Terus tindak lanjut kami mengusulkan ke Dinas Kesehatan. Ini termasuk kita usulkan perpanjangan tenaga blood. Untuk tenaga bloodnya ini Dan ada. itu dokternya kenapa nggak diminta Pak? Satu lagi dokternya itu cuma satu loh. Iya betul Bu. Jarang-jarang Bapak Puskesmas dokternya satu. Iya kasihan banget Bu. Iya makanya tapi mau jadi kan nggak nulis itu. Nggak nulis. Tahun kemarin sudah kita mengadakan tenaga blood untuk dokter, tapi tidak ada yang minat di Puskesmas kami. Kasihan banget. Tapi kan tetap harus tuh Pak, tetap harus diusulkan itu ke dinas tiap tahun. Gitu ya. Oke. Karena itu sesuai kebutuhan ya. Oke. Kebutuhan di Puskesmas itu harus tetap di ini kan. Siapa tahu nanti ada dapat ASN atau tenaga B3. Amin. Iya, jadi yang berikutnya di dekat itu masuk. Kalau nggak ditulis permohonannya nanti disangkanya nggak butuh dokter. Oh, terima kasih Bu. Nanti saya usulkan lagi ke Dinas Kesehatan. Ya, pokoknya setiap tahun selama itu belum dipenuhi Usulkan. namanya sudah diusulkan kemudian minta feedback dari dinas. Dinas gimana nih feedbacknya untuk usulan dokter misalnya. Jadi itu harus ada dari dinas itu menjawab misalnya di tahun berapa mau dipenuhi itu harus ada Pak. Ada nggak dari dinas feedbacknya? Feedback dari Dinas Kesehatan itu kemarin hanya yang pertama hanya memenuhi untuk kriteria supervisi kesehatan untuk tenaga perekam medis dan nutrisionis. Untuk selanjutnya itu menunggu pengadaan di tahun 2024 kaitannya mungkin tenaga pengadaan CPNS. Ya dokternya harus tetap Pak. Nah, nanti kalau dokternya nggak diusulkan jadi kan nggak dapat dokter. Bu, nanti saya usulkan ke dinas. Iya, baik Pak. Untuk ini Pak, yang D untuk permohonan kredensialing sama SK penugasan klinis yang merujuk pada penetapan kewenangan klinis dan tim kredensialing dinas kesehatan daerah kabupaten kota. Itu tindak lanjut dari hasil kredensialing. Kredensialingnya seperti apa Pak? Setelah permohonan kredensialing. Ini Bu, permohonan surat permohonan. Prosesnya dari Dinas Kesehatan itu membentuk tim yang terdiri dari perwakilan profesi. Terus dari masing-masing puskesmas itu mengusulkan usulan kredensialing. Untuk tahun ini yang bisa diusulkan hanya 4 jabatan. Yang pertama dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan. Oke. Ya, ini kan baik Pak. Terima kasih. Tindak lanjutnya gimana Pak dari hasil kredensialing itu? Untuk tindak lanjutnya
kami mengkaji hasil kredensialnya itu kepada masing-masing profesi, terutama ini lebih condong ke Pokja UKP. Untuk yang ada permasalahan ini di jabatan bidang, soalnya untuk yang penyelia ini hanya 3 orang. Sedangkan di pelayanan kami untuk persalinan ini kan harus 24 jam. Jadi untuk mengantisipasi misalnya terjadi kedaruratan persalinan, tindak lanjut kami itu memberikan tugas on call kepada bidan penyelia yang terdekat dengan puskesmas. Di sini ada 2. Oh iya. Ibu. Itu pasien persalinannya ada berapa Pak bulannya di rumah sakit? Di rumah sakit di puskesmas? Sekitar 20 sebulan. Berarti ini nggak mesti 1 ya, tapi ada ya. Ya. Kalau jumlah bumilnya berapa tuh Pak? Jumlah bumilnya berapa Mbak? Sekitar 500-an. 500 yang puskesmas? 380. 380, PMB-nya tadi berapa? 2 ya? Ini 2, kemudian yang periksa ke puskesmas, ANC-nya semua terpenuhi Mbak? ANC terpadunya di puskesmas semua terpenuhi? Terpenuhi. Ini banyak yang ke puskesmas dong dibanding yang ke PMB harusnya. Iya. Untuk ini statusnya ya. Iya. Rujukannya kemana dong? Ke rumah sakit Sudirman, RSCS. Dan ke rumah sakit PKU Gombong. PKU Gombong. Oh nggak begitu jauh ya? Ya sekitar 45 menit. 1 jam lebih. Oke Pak, kita lanjut ya. Untuk 32 regulasi mempersamakan kelengkapan wilayah tugas. Nah ini dapat kinerja saya kira wilayah tugas. Nah ini Pak yang C dilakukan penilaian kinerja minimal 1 tahun. Ini melakukan koma-koma. Yang 1.2C. Mohon diulangi lagi Bu, sebelah mana? Untuk penilaian kinerja. Saya kurang jelas ya. Ini Pak, untuk penilaian kinerja pegawai minimal 1 tahun, itu hasil penilaian kinerjanya seperti apa? Oh, iya. Iya, ini Bu, untuk PPK-nya, untuk tenaga PNS-nya, untuk atasan langsungnya itu Kepala Puskesmas. Jadi dalam proses penilaian kinerja pegawai itu Kepala Puskesmas itu melihat dari capaian-capaian kegiatan program yang bersangkutan. Terus dari Kepala Puskesmas ya kadang meminta pertimbangan kepada masing-masing penanggung jawab, dan saya juga seperti itu. Terus dari hasil tersebut Kepala Puskesmas sudah mengatakan ini baik sudah sangat baik seperti itu, atau sudah cukup
Alhamdulillah untuk di tahun 2023 kinerja pegawai Puskesmas Karangayam 2 sudah baik semua seperti itu. Jadi melalui apa itu? Ini format ya Pak ya? Kayak Iya. kalau zaman dulu itu. Ini yang disimpan sisi informasi pegawai. Pegawai, oke. Iya. Berarti menggunakan aplikasi ya Pak ya? Aplikasi. Iya. Untuk tenaga brutnya kami manual dari Excel, tetap kita buat PPK-nya juga. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sama-sama. Lanjut itu kan kinerja ya. Sekarang kepuasan pegawai. SOP tentang survei kepuasan pegawai 1.32D. SOP-nya Pak, ini penetapan indikator kepuasan pegawai Puskesmas Karangayam 2. Ini Bu. Bawahnya Pak, yang prosedur saya lihat. Silakan terus bangga nih. Tugas, nah ini Pak, ini contoh SOP singkat, sederhana, tapi memang gampang dilakukan, Pak. Misalnya tugas menyusun instrumen survei, tugas membagikan belangko survei kepuasan ke seluruh karyawan. Ini contoh tapi ini seluruh karyawan memberikan kepuasan dengan mengisi belangko survei pegawai. Seluruh karyawan memberikan kepuasan, maksudnya apa? Seluruh karyawan memberikan kepuasan dengan mengisi belangko survei. Itu mungkin maksudnya mengisi surveinya gitu Bu. Mengisi survei belangko yang diberikan kepada karyawan terus diisi gitu. Tapi ini bahasa dulu juga. Nanti diperbaiki. Seluruh karyawan memberikan kepuasan dengan mengisi. Seluruh karyawan memberikan survei kepuasan pelanggan. Pada akhirnya dibalik nih petugas mengambil hasil survei kepuasan. Oh iya, siap. Nanti kita perbaiki. Ini manual apa Google Drive Pak? Manual. Kita pakainya survei manual yang langsung ya. Untuk tahun ini, untuk survei kan kita 1 tahun 1 kali di akhir tahun. Untuk tahun ini belum kita laksanakan karena kita rencananya akan dilaksanakan bulan Desember. Untuk yang tahun ini nanti kita rencanakan untuk memakai yang Google Drive, jadi nanti untuk analisanya lebih mudah gitu Bu. Untuk tahun kemarin masih pakai manual kita gitu. Iya. Jadi nanti yang mau dinilai apa saja Mbak biasanya? Ini kan data pilihnya apa Mbak? Yang mau dinilai apa ini nanti? Kalau untuk di instrumennya itu kita ada kepuasan. Ini salah satu contohnya, saya kurang hafal juga satu persatu. Ya coba ya. Nih. Ini kan indikatornya ya. Itu. Maksudnya mau dinilai saya memahami visi dan misi Puskesmas. Kapabilitas Puskesmas Karangayam sudah sesuai harapan saya. Dengan manajemen Puskesmas saya memahami secara saya puas dengan layanan pengusulan anak terus bawah lagi Pak. Saya puas dengan pemeliharaan database pegawai. Saya puas dengan layanan pengusulan. Saya memahami secara baik peraturan dan bawah ada ini. Ini aja. Ada lagi? Itu sebenarnya ada 2 lembar, tapi sepertinya terpotong
ini izin dibacakan boleh Bu? Iya. Untuk yang nomor 8 itu ada saya puas dengan proses rekapitulasi absen pegawai. Selanjutnya, saya puas dengan pelayanan informasi penawaran diklat. Lalu, saya puas dengan layanan penugasan diklat atau pelatihan. Saya puas dengan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi peraturan-peraturan kepegawaian. Saya puas dengan kecukupan jumlah pegawai dengan beban kerja di Puskesmas Karanggayam 2. Kemudian Puskesmas Karanggayam 2 memiliki strategi dan rencana kerja yang tepat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian SOP yang ada saat ini sudah cukup memberikan petunjuk bagi saya untuk melaksanakan tugas. Kemudian saya mendapatkan pengawasan yang cukup dari atasan saya. Saya mendapatkan bimbingan yang cukup dari atasan saya. Saya dilibatkan pada setiap kegiatan terkait dengan tupoksi saya. Kinerja saya selama ini mendapatkan penghargaan yang cukup adil. Lingkungan organisasi mendukung kinerja saya. Fasilitas atau sarana dan prasarana guna menunjang pekerjaan saya sudah memadai. Pemeliharaan dan perbaikan sarana sudah dilakukan dengan baik. Secara umum, apa yang saya dapatkan di Puskesmas Karanggayam 2 sudah sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Seperti ibu mungkin ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih ya. Artinya itu semua apa yang kita inginkan di dalam kita bekerja itu sudah terpenuhi. Itu kan, ya toh Mbak. Nanti kan banyak saya puas dengan itu kan keinginan dan harapan kita ya sebagai pegawai di situ ya. Baik instrumennya. Nanti kalau dibuat double grade-nya nanti didiskusikan lagi dengan teman-teman, apalagi yang membuat indikator apalagi yang harus dimasukkan untuk kita terwakili lah di dalam keinginan kita sebagai pegawai, kepuasan kita sebagai pegawai Siap Bu. Terima kasih. Ya, kegiatan survei kepuasan pegawai ini jadwal pelaksanaan survei instrumennya ada ya, tadi jadwalnya setahun sekali ya. Satu tahun sekali di akhir tahun. Di akhir tahun. Berarti apa? Yang tahun kemarin yang disamput. Ini akhir tahun kemarin. Apa yang akhir tahun kemarin ya? Ya nanti saya lihat ya. Oke, sekarang kita kembali mengenai peluang meningkatkan kompetensi tenaga. Kompetensi tenaga gimana di sana? Ini kan ada bukti tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Untuk peluang kompetensi informasinya dari grup WA, terus ada surat masuk dari rektor terkait dengan peningkatan kompetensi, terus informasi dari masing-masing organisasi profesi masing-masing seperti itu. Insya Allah ya untuk informasinya sudah mencukupi. Terus dari kepala Puskesmas itu memberikan dukungan kepada karyawan atau pegawai Puskesmas. Terus untuk anggaran memang ini ada kendala anggaran. Kenapa Pak? Kendalanya gimana Pak? Untuk kebijakan dinas sendiri terkait anggaran pelatihan itu ada perubahan gitu ya. Karena dinas kesehatan sudah memfasilitasi secara penuh terkait dengan anggaran untuk pelatihan ataupun kompetensi tenaga kesehatan seperti itu. Jadi untuk anggaran yang lain, untuk anggaran untuk pelatihan dari anggaran Puskesmas itu kecil karena sudah terfasilitasi dari dinas kesehatan. Oh, berarti dinas kesehatan memfasilitasi setiap pegawai Puskesmas yang memerlukan pelatihan-pelatihan itu Pak, atau mereka mengajarkan Puskesmas diundang? Ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas seperti itu.
Kita juga ada anggaran tapi yang masih sedikit. Untuk saat ini dari Puskesmas itu menganggarkan apa aja Pak untuk perbaikan menunjang peningkatan kompetensi dari pegawai? Untuk tahun ini ada Diklat Manajemen, kemarin pelaksanaannya di bulan Mei, itu Diklat Manajemen untuk Kepala Puskesmas dan Kepala TU. Terus ada ini dukungan dari Rumah Sakit Sudirman juga terkait dengan in-house training KIE, BHD dan PPI seperti itu. PPI-nya sudah dilatih ya? Sudah dari tim Rumah Sakit RSUD Sudirman seperti itu. Terus yang dari Puskesmas juga ada seminar terkait dengan dilema etik seperti itu. Terus dari terkait arsip juga sudah. Ya intinya saling mencukupi dan saling melengkapi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas Karangayung seperti itu. Artinya di Puskesmas juga sudah masukkan ke RUU atau Pak tentang entah itu biayanya banyak atau mungkin cuma hanya transport atau apa itu masuk di RUU-nya Puskesmas Pak untuk iya sudah masuk ya dimasukkan ya Pak ya. Iya. Ya, Ini memang contohnya tidak mungkin Puskesmas itu membiayai seluruh bagiannya. Iya. Ya. Ini untuk yang tahun 2024 ini kami hanya menganggarkan sekitar 3 juta untuk pendidikan pelatihan pegawai. Ini difokuskan ke peningkatan kapasitas bidang terkait dengan penata laksanaan persalinan dengan perjalanan. Baik Pak. Kemudian kalau di Puskesmas itu ada salah satu tugas yang dilatih itu bagaimana Pak untuk sosialisasi atau kepada karyawan lain implementasinya mensosialisasikan hasil pelatihan? Setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan itu dibuat laporan hasil terus kemudian disosialisasikan biasanya di kegiatan login terus kadang apel juga seperti itu apel pagi. Ya. Baik Pak. Jadi untuk peningkatan kompetensi di Puskesmas itu Puskesmas Karangayung 2 kan nanti juga oleh Dinas Kesehatan tapi juga tetap